Selamat pagi Jess. Saya lagi ada di samping parkiran pesawat. Nah, saya sekalian buat konten ini ya. Ada satu komen yang disampaikan oleh Ibu Enis berhubungan dengan ketika saya trip ke Dubai kemarin. Nah, komennya keren nih ya. Beliau bilang alhamdulillah berkah barokah rezekinya nggih Pak Jess. Matur nuwun Ibu untuk doanya. Ya, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ya. Ini setiap orang harus memperhatikan. Karena kalau orang itu tidak memperhatikan, maka dia menjadi korban nantinya. Karena orang tersebutlah yang dimanfaatkan. Saya mengalami kehidupan Jess dari tahun saya merantau ke Jakarta dari tahun 89 sampai hari ini tahun 2024 di penghujung tahun menuju ke 2025. Betapa kejamnya dunia ini ya, betapa kejamnya situasi kehidupan. Nah, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jangan pernah kamu berharap sama orang lain. Ketika kamu punya, maka orang lain akan berpikir dia boleh ikut memiliki, ikut punya. Tapi ketika kamu tidak punya, maka bagaimanapun caranya kamu pasti dibuang. Itulah kejamnya kehidupan. Suka tidak suka, mau orang sesuci apapun, suci itu kan subjektif ya. Suci itu kan tidak bisa dinilai. Masing-masing orang akan memikirkan kesuciannya menurut dirinya sendiri ya. Ya, jadi yang paling penting dalam kehidupan adalah bagaimana kamu berjuang memperjuangkan impianmu. Karena kalau bukan kamu, tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan impianmu. Nah, saya udah menikmati kehidupan saya, kehancuran, kebangkitan, saya udah ngalami. Ya, semuanya saya udah alami. Bahkan saya menikmatinya. Ketika saya dibully, ketika saya dihina, ketika saya direndahkan, ketika saya dihancurkan, ketika saya difitnah, ketika saya ditinggalkan sendirian, ketika saya semuanya udah saya alami lah ya. Ketika saya ada di atas, ketika saya ada di bawah, saya udah ngalami semua. Nah, satu hal yang sangat penting banget adalah bahwa saya harus bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Itu yang paling penting banget. Karena tidak ada seorang pun di sekelilingmu yang akan ikut bertanggung jawab kecuali dirimu sendiri. Nah, setahun setengah yang lalu saya dipaksa oleh rekan saya karena sama-sama hancur ketika memperjuangkan satu aplikasi yang waktu itu menghasilkan duit sangat luar biasa saat COVID, namanya VTube. Nah, setelah itu saya dibully tuh, saya dimaki-maki tuh, saya di fitnah-fitnah itu. Sedangkan mereka dan saya itu sama-sama pemakai, sama-sama klien, sama-sama pengunduh, sama-sama penikmat. Hanya bedanya saya lebih dulu menikmati, mereka tidak menikmati. Kenapa ya? Karena mereka tarsuk-tarsuk. Saya secepat kilat mengambil tindakan untuk saya menikmati. Itu masalahnya. Sehingga ketika terjadi masalah bahwa aplikasi ini scam ya, scamnya bukan karena memang aplikasi ini scam, tidak. Scamnya karena memang saat itu berhubungan dengan lockdown, sehingga owner yang dari Malaysia tidak bisa datang ke Indonesia, sedangkan 51% dari saham itu miliknya salah satu pemimpin di Indonesia ya. Tapi ketika kita mengurus itu, karena perkembangannya sangat luar biasa, 10 bulan membernya 17 juta Jess. Bayangin, 10 bulan membernya 17 juta. Dan yang bergabung di saya kurang lebih sekitar 12 ribuan member. Nah, kita berusaha sampai habis-habisan. Setahun kami mengusahakan. Saya ketemu dengan sekian banyak pengusaha, dan salah satunya saya ketemu dengan Pak Ari Sigit di Cendana waktu itu, ya, cucu dari Pak almarhum Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Soeharto.
Dan itu ada satu project yang sangat fantastis sekali, yaitu Selat Sunda. Kita sedang bicara tapi tetap nggak bisa keluar, sehingga mau tidak mau saya harus melepaskan. Berhadapan dengan teman-teman di Barreskrim itu bukan cuma sekali dua kali untuk memperjuangkan ini, tapi memang tidak bisa diperjuangkan. Karena apa? Karena harusnya ketika member sudah mencapai 5.000 itu VTube harus membangun marketplace, tapi tidak bisa karena lockdown hari itu, sehingga selesai sudah. Nah, itu habis-habisan itu, teman-teman semua banyak yang habis-habisan. Tapi kita tidak berhenti, kita lanjut sampai kemudian saya menemukan yang namanya Moonbot ini, ya. Dan itu ketika dimaki-maki orang, kami tetap berjalan. Ketika dikata-katain orang, kami tetap menjalankannya karena kami melihat legalitasnya sangat baik sekali. Dan kemudian yang luar biasa adalah kalau kamu selama ini duitmu dibawa kabur, baik itu di Jiwasraya, di Wana Arta, kan itu terjadi ya di robot-robot trading yang kemarin di scam-scam itu masalahnya kenapa kok sampai kita kehilangan? Karena duitmu kamu store, kamu titip dana. Tapi di Moonbot ini hebatnya kamu tidak titip dana, duitnya dikelola olehmu sendiri di rekening kriptomu. Kan kalau BCA ada rekening kripto, kita bisa masuk BCA. Kalau Mandiri ada rekening kripto, kita masuk Mandiri. Tapi masalahnya sekarang ini yang ada rekening kripto dua, Binance sama toko kripto di Indonesia. Nah, kita suggest-nya Binance karena internasional punya. Sehingga duitmu dikelola sama tanganmu sendiri. Kamu untuk membuat Binance kan verifikasinya wajahmu, mulutmu, matamu, handphonemu, emailmu, itu kan verifikasinya. Dan kalau kamu melakukan itu keamanannya di tanganmu sendiri, gitu. Kamu bisa dihack, kamu bisa kehilangan ketika kamu membagikan OTP-nya, kan sesimpel itu sebetulnya. Tapi selama kamu menjaga, kayak kamu punya digital bank yang ada di Indonesia kayak Blue, kayak apa yang lain, itu aman-aman. Bank Jago, GoPay kan aman sekali, Dana aman sekali. Sehingga kalau melihat market cap-nya pun enggak kemen-kemen, Jess. Nah, itu yang saya jalankan. Sehingga ada backup yang sangat luar biasa ketika saya menjalankannya. Nah, kenapa menguntungkan? Karena dijalankan dengan perusahaan yang namanya SIP internasional, yaitu dengan sistem multi level marketing. Nah, itu yang membuat bisnisnya menjadi eksponensial. Kamu kerja 20 tahun, Jess, kamu nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya menjalankan 1 tahun bisnis ini, 2 kali sudah jalan-jalan. 1 ke Taiwan, 1 lagi ke Dubai. Dan bukan hanya itu, income-nya didapat, keluarga baru didapat. Nah, itu dari bisnis yang sekarang saya jalankan. Makanya ketika didoakan sama Ibu Anis ini, alhamdulillah berkah, barokah, rezekinya nggih Pak Jas, ya saya bersyukur sekali karena emang benar saya mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan dari bisnis ini saya bisa menolong banyak orang, saya bisa membantu banyak orang, terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan. Kan hidup ini kan cuma satu masalahnya, masalah keuangan. Apapun masalahmu, kalau ditarik mundur semuanya masalah keuangan, ya. Dan kamu diajari untuk membenci uang, itu masalahnya. Jadi masalahnya ada di dirimu sendiri, Jess. Kamu ditakut-takutin, kamu diancam-ancam, kamu dineraka-nerakain, kamu didosa-dosain ketika bicara masalah uang. Sedangkan hidupmu sepenuhnya membutuhkan uang. Jadi mau tidak mau sebetulnya kamu salah Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhanmu benar, kamu diberkati kamu. Cuman masalahnya kamu salah mentuhankan yang adalah Tuhan, sehingga kamu tidak diberkahi. Ya, saya menikmati loh, beneran. Saya menikmati. Dan terakhir ini saya mendapatkan free trip lagi yang nanti bulan Mei berjalan, itu Thailand. Dan saya mendapatkan 1 tiket dari istri saya, 1 tiket dari saya. Jadi berdua lagi berangkat gitu. Dinikmatin, hidupnya dinikmatin dan berkah. Ya, kalau dibilang modalnya besar, enggak juga. Kamu kalau membuat usaha dan kemudian kamu harus sewa ruko yang hanya kamu bayar setahun dan kemudian hilang, kamu berani bayar sampai ratusan juta. Ini cuma 25 juta untuk membeli softwarenya. Dan setelah itu kamu menabung sendiri dengan uang kripto yang kamu harus buat
Nah, baru dikonekkan, maka dia akan sell by